Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Waalaikumsalam. Guru, Ibu Guru hebat yang berkesempatan hadir pada malam hari ini dalam acara rutin kita, yaitu gosip. Yang tentunya pada saat ini gosip sudah berada pada batch 11 atau pertemuan 11. Salam dan salawat kita kirimkan atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang memberikan kita jalan kebenaran. Bapak Ibu guru hebat sekalian, pada malam hari ini kita kedatangan pemateri yang tentunya juga rekan pendidik dari Kota Parepare, yaitu Pak Apria Ishak SPD. Beliau ini adalah seorang online academy terkait tentang Google Digital Entrepreneurship. Mohon maaf, saya tidak tahu sebut. Keselius lidahku. Ya. Pak Apria juga ini mengajar di SMP 12 kalau tidak salah. Betul, Pak? Di SMP 12? Betul, Ibu. Ya. Selamat datang, Pak. Selamat bergabung di gosip kali ini. Yeah. Kemudian kali ini saya perkenalkan host kali ini adalah Pak Hairudin SPD. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Sulawesi Selatan tahun 2019. Beliau juga mengajar di SD Negeri 71 Parepare. Sedangkan saya sendiri moderator pada malam hari ini, Nurheda SPD, mengajar di SD Negeri 48 Parepare. Untuk mempersingkat waktu, kali ini saya persilahkan saja Pak Apri untuk memaparkan materinya. Saya penasaran Pak, apa itu mikrobit? Oh iya, siap. Tadi saya searching di Google, bahasa Inggris, saya tidak tahu apa artinya. Ya, untuk itu saya persilahkan Pak, silahkan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih untuk Igi, ketuanya dan panitia-panitia, moderator juga atas presentnya. Kebetulan Pak Herudin juga kawan saya di seleksi Duta Rumah Belajar. Ya, cuma beliau yang jadi duta, saya jadi wakilnya. Coba share screen dulu, ini belum saya dapat kayaknya ininya. Belum ada share screen-nya ini. Di bawah, Pak. Coba saya jadikan. Harus dijadikan host kah kira-kira? Kalau pakai laptop dialihkan dulu hostnya. Ya, terserah. Merangkap nanti tugasnya Pak Apri itu mute. Iya. Enggak, ini juga karena ini aktif anunya waiting room-nya. Oh iya, di penerima undangan, penjemput tamu. Penjemput tamu juga kena kalau ada yang masuk. Silakan sudah Pak. Coba. Iya. Dah lebih jadi kuliah ya. Di bawah Pak. Di bawah. Yang satu Pak Heruding, yang satunya Pak Heruding, yang kelihatan videonya Pak Apri, jangan yang dua akunnya Pak Apri. Yang bukan handphone Pak. Oh berarti kita sekarang Pak Apri yang alihkan ke Dirita yang satu lagi, karena kita sekarang jadi host. Oke, siap. Contohnya yang aktif videonya saya jadikan host. Tidak Pak Rudi, bukan itu. Yang aktif sekarang videonya yang host. Enggak. Apri yang foto bro, yang yang host sekarang. Atau dua kan? Saya juga tidak tahu, tunggu dulu, lihat dulu. Coba cek Pak Apri di akun tak sekarang, siapa tahu bisa share screen sekarang. Tapi oh iya, sudah host satu. Oh, oke, silakan lanjut. Benarin Pak Rudi.
Pindah Mi. Cuma tidak bisa saya pindah hostnya ini kayaknya. Di handphone yang jadi host. Tapi Pak Pri yang sekarang tidak masih belum bisa share screen ya? Iya, belum. Yang sekarang. Iya. Oh, berarti. Coba kita Pak Pri, klik nama yang satu di partisipan handphone. Coba. Oh iya. Ya, yang di partisipan coba. Pak Rudi, minta tolong diarahkan dulu Pak Rudi. Tidak ada menunya ini, tidak ada menunya. Menu recent saja. Coba klik lama nama ada Pak. Iya, sudah ini. Saya klik lama terus ada tuh muncul make host. Ada nggak? Nggak ada ini. Diklik baru ditahan. Ya, aku tahan ini. Iya. Nggak ada. Nggak muncul. Yang host sekarang yang ini yang aktif video sama mic. Ya, yang di HP ini. Yang video HP. Iya. Oh, yang host. Presentasiku di laptop. Begini Pak Pri. Iya. Kasih keluar dulu HP tak. Oke, siap. Beralih hostnya. Beralih kemana itu Pak Rudi? Acak kayaknya random. Tidak keluar room Ki juga? Enggak Ji, di handphone Ji keluar. Siapa nanti ada apa? Sudah Mi keluar. Beralih ke Pak Tamri, mungkin Pak Tamri. Mana ke Pak Tamrin? Masih Pak Pri jadi saya. Belum piano keluar. Sudah. Oh iya, laptop Mi kayaknya ini. Oh iya, cocok nih Pak. Sudah beralih Pak. Siapa? Di laptop. Siapa? WA orang. Tapi Bapak Ibu guru hebat. Jadi nanti pada saat akan bertanya, resennya ada kuliah yang di resennya tolong diklik kembali. Bisa juga di kolom pegang itu dari tadi saya. Banyak kayaknya peserta mau masuk Pak. Coba di itu. Kan enggak ada nih hostnya nih. Banyak menunggu depan pintu. Dari Pak Amir. Ya, banyak menunggu depan pintu. Oke. Masalahnya host sudah di tangan orang lain. Aduh. Kenapa belum ada Pak? Host sudah di saya tapi belum ada menu ininya. Share screen-nya. Yang kita gunakan Pak Pri apa? Laptop ini kayaknya nih. Laptop yang sekarang ini tidak ada pilihan share screen kah? Tidak ada. Di bawah Pak. Di bawah itu dicoret-coret bagian bawah. Di tengah atau begini. Di tengah. Apa di bawah Pak, paling bawah. Saja. Di bawah Pak, di tengah. Partisipan chat. Ya, oke, siap. Lalu ada record sama di tengah Pak, bagian bawah. Iya.
Ya, oke. Oke, Pak. Oke. Sudah ada? Iya, sudah kali. Oke, ya, betul, sudah ada, Pak. Oke. Ya, siap. Ya oke, langsung saja karena Iya. lama tadi di teknik. Silakan Pak, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Iya. Pak Apri minta maaf dulu, dicek dulu antrian. Antrian. Merangkap Ki. Sudah Miku kasih masuk tadi 3 orang. Ya, siapa tahu saya merangkap siap. itu kerjaan. Oh iya, siap. Ya, masuk nih. Oke. Weh, Rani, ada di depan pintu Rani. Orang kasih masuk saya ke aku dong. Andrase pemateri. Hadir. Merangkapi kerjanya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi banyak yang penasaran apa itu microbit. Jadi, kebetulan ini sambil dari slide materi saya di sekolah. Jadi, masih relate sebenarnya. Jadi, ini pengenalan tentang algoritma dan pemrograman. Jadi, dia membahas microbit. Jadi, langsung saja. Perkenalan, saya sebenarnya dari tahun 98 sampai 2003 waktu zaman kuliah pernah bermimpi akan ada sebuah alat yang bisa menangkap berbagai input dari luar seperti sensor, kemudian datanya itu nanti dimasukkan ke dalam komputer. Itu tahun 98 sampai 2003 itu ada satu seminar. Pada waktu itu saya mencoba tanyakan itu ke pemateri tingkat nasional waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Saya dianggap halu. Jadi dianggap berhayal. Jadi pada saat itu sangat tidak mungkin ada sebuah sensor yang bisa berhubungan dengan komputer dan bisa dimasukkan datanya. Tapi alhamdulillah mimpi saya itu menjadi nyata akhir-akhir tahun ini, sekitar 2 tahun yang lalu sudah muncul ini sebenarnya microbit. Sudah banyak dipakai di seluruh dunia. Dan tahun ini di Malaysia sudah masuk ke dalam kurikulum SD, tingkatan SD. Ya, sebenarnya tujuan saya untuk men-share ini, saya tidak terlalu ahli tentang microbit. Saya cuma mau mencari teman untuk sharing. Ya, salah satunya di sini saya sharing. Mudah-mudahan nanti banyak teman yang tahu, Bapak Ibu, dan akhirnya terinspirasi untuk mengenal apa itu microbit. Mungkin sudah ada yang baca-baca. Ya, jadi microbit itu nantinya bisa melakukan berbagai macam hal. Jadi kalau bahasa ke siswa itu, microbit itu bisa diajak untuk berlari, berjalan, bernyanyi, bermain, dan melakukan banyak proyek-proyek keren nantinya itu untuk microbit. Kenapa di laptop mah? Hah? Ya, untuk ini bentuknya microbit seperti ini. Jadi dia adalah papan kecil, bentuknya seperti ini. Ukurannya bisa digenggam dalam jari nih. Ya, jadi saya coba sedikit interaktif dulu. Kira-kira Bapak Ibu yang sudah baca, tadi ada yang mengatakan bahasa Inggris katanya. Tapi kita coba tes dulu. Bapak Ibu bisa masukkan di laptopnya atau handphone alamat ini. Jadi Bapak Ibu nanti ketikkan satu kata, kira-kira microbit itu apa sih menurut Bapak Ibu yang ada di gosip kali ini. Setelah melihat penampakannya, mungkin ada yang sudah baca-baca. Saya cuma mau tahu kira-kira
apa pendapat tak dan apa yang ada di pikiran tak mengenai Macrobit ini dengan satu kata. Nah, silakan masuk menuju ke alamat ini. Mungkin yang punya 2 device bisa atau bisa beralih dulu ke browsernya. Jadi kita masukkan satu kata mengenai apa pemahaman tak mengenai Macrobit ya ke alamat ini. Sambil saya admit ini yang baru masuk. Mungkin bisa dikirim di kolom chat Pak Ishak supaya langsung. Oke, siap. Oh, siap Pak. Ya, sambil saya angkat telepon dulu. Maaf. Halo. Iya, ada. Kenapa? Anu Kak, bawakan Kak seminar ini. Iya, kenapa tuh ya? Iya. Oke, sudah ada 1 orang. Kenapa? Ya minimal 5 lah. Jadi kita mau tahu pengetahuan awalnya mengenai Macrobit ini kira-kira apa ya? Ya, sambil kita masukkan teman-teman ini. Ya, sudah ada 2 orang. Pri, linknya dikirim ke kolom chat supaya langsung diklik. Sudah ada nih Pak, sudah ada saya kirim di kolom chat. Sudah ada apa ini? Enggak ini saya tampilkan di layar. Tidak ada. Ya, Pak Heril ketik ini di chat jawabannya. Tampak kalau ini kan? Ya oke, sepertinya tidak ada perkembangan, jadi kita lanjut saja. Jadi ada dua jawaban mewakili Bapak Ibu sekalian di sini, ada yang menjawab hardware dan ada yang menjawab piranti kecil. Jadi ada 2 jawaban, nanti yang lainnya. Oke, saya lanjut ya.
Ya, jadi untuk pertemuan kali ini ada tiga bagian penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah microbit itu sendiri secara perangkat. Sudah ada dua Bapak Ibu yang menjawab, satu menjawab perangkat keras dan satu menjawab komputer kecil. Ya. Yang kedua ini, jawaban yang kedua itu lebih mendekati. Kemudian sharing kita yang kedua nanti saya akan memperlihatkan contoh bagaimana memberikan instruksi atau perintah. Nah, di sini nanti bahasa pemrogramannya berperan bagaimana memberikan perintah kepada perangkat kerasnya itu atau microbitnya dengan bahasa pemrograman berbasis blok. Jadi dia jangan kita bayangkan dia adalah bahasa pemrograman yang bentuk teks. Jadi nanti bahasa pemrogramannya itu berupa blok yang di-drag, ditarik, di-and-drop. Jadi kita tidak menulis coding. Walaupun pada akhirnya blok-blok itu nantilah yang menjadi coding. Dan yang ketiga ada dua contoh proyek yang dengan microbit yang akan saya tampilkan nanti. Oke. Kita langsung masuk ke bagian yang pertama. Jadi perangkat keras. Jadi seperti inilah perangkat keras dari microbit. Jadi ini tampilan depannya. Ini adalah tampilan depan dan ini tampilan belakang. Ya, jadi microbit itu adalah sebuah komputer yang disulap menjadi kecil, bahasa sederhananya. Jadi sudah benar tadi itu ada Bapak yang menjawab bahwa komputer kecil. Jadi dia cuma ini ukurannya 5 cm dan kali 4 cm, panjangnya 5, lebarnya 4 cm. Jadi yang di tengah ini adalah LED. Jadi dia adalah lampu-lampu kecil. Jadi kalau kita beli microbit sudah dapat LED di dalamnya, sudah include untuk proyek-proyek yang sederhana. Bisa ada 2 button, ada 2 tombol yang bisa diprogram nantinya. Kalau kita menekan tombol ini apa yang akan dilakukan. Jadi dia berfungsi sebagai trigger ini. Dan di sini ada pin 0, 1, 2, ada 3 volt ground. Pin-pin ini nanti 0, 1 dan 2 yang berfungsi untuk melakukan koneksi dengan sensor yang ada di luar. Jadi dia alat input dan output. Jadi misalkan kita mau mengukur suhu, mau mengukur kelembapan, mau mengukur tingkat kemiringan tanah, jadi bisa melalui pin ini. Jadi ini akan kalau kita terapkan di pembelajaran di sekolah ini akan keren sekali. Jadi kita mengambil data kemudian diproses di dalam microbit ini. 3 volt ini jadi ini untuk berfungsi untuk memberikan daya kepada sensor yang tersambung ke sini tadi. Ground ini adalah sambungan penutup dari rangkaian itu. Kemudian di bagian back atau belakang, jadi microbit ini walaupun kecil, sensornya lengkap. Jadi cukup membeli microbit ini kita sudah bisa membuat proyek sederhana. Karena di dalamnya sudah ada kompas, sudah ada akselerometer, tidak tertera di sini dia juga sudah punya pengukur suhu, jadi dia bisa merekam panas ini. Kemudian dia juga punya koneksi radio, jadi dia punya Bluetooth, jadi microbit ini bisa saling berhubungan antara sesama microbit atau microbit dengan handphone atau microbit dengan laptop selama dia masih ada koneksi Bluetooth. Kemudian yang di sini adalah baterai konektor, jadi kita bisa menyambungkannya dengan baterai tambahan. Atau kalau saya biasanya pakai yang micro USB ini, saya pakai power bank untuk menghidupkan ini microbit. Jadi apalagi ya kita belum bahas, sepertinya sudah semua. Jadi itulah, ini tampak depannya dan ini tampak belakangnya. Jadi sederhana itu.
microbit. Nah ini, jadi microbit itu dia bisa berdiri sendiri, asalkan dia mendapat catu daya atau suplai energi dari baterai maupun power bank. Kemudian dia juga bisa dihubungkan ke laptop. Ya, jadi microbit ini bisa dihubungkan ke laptop. Jadi kita bisa mengkoleksi data dari input output kemudian dimasukkan ke dalam laptop. Yang saya sudah jelaskan juga tadi, dia bisa terhubung secara wireless. Bisa terhubung secara wireless, jadi tanpa kabel antara microbit dengan microbit ataupun microbit dengan laptop selama dia mempunyai koneksi Bluetooth. Ya, tolong diingatkan kalau terlalu cepat di. Oke, next. Ya, setelah tadi kita mengenal perangkat keras, sekarang kita coba mengenal bagaimana perangkat keras ini dimanipulasi atau dimasukkan kode ke dalamnya, kode-kode yang mau kita masukkan. Jadi caranya kita masuk ke ini, halaman make code namanya. Jadi tampilan make code kira-kira seperti ini. Ya, jadi ini adalah langkah yang akan saya jelaskan ini adalah langkah-langkah flashing microbit. Ya, jadi kalau bahasanya ini terlalu berat, flashing sebenarnya proses mengcopy hasil kode yang sudah kita buat, kemudian kita masukkan ke dalam physically microbitnya atau perangkat keras dari microbitnya. Jadi setelah kita menyusun algoritma, nanti saya perlihatkan langkahnya. Kemudian kita mendownload program kita itu, bentuk ekstensinya seperti ini, bintang.hex. Bintang ini nama filenya, kemudian diakhiri .hex. Jadi di-download dulu ke laptop. Setelah masuk ke drive laptop, kita sambungkan microbitnya ke laptop, baru kita masukkan ke dalam drive microbit file yang sudah kita buat di make code itu. Jadi langkah-langkahnya kira-kira seperti ini. Ini halaman depannya. Ini halaman depan. Jadi banyak project di sini. Banyak project. Jadi anak-anak itu pasti senang. Karena seperti bermain ini kalau menggunakan microbit, jadi mereka membuat program itu seolah-olah bermain saja. Jadi ini halaman depannya makecode.microbit.org. Ya, jadi di sini kita manipulasi kodenya, nanti kita copy ke hardware-nya. Langkah berikutnya seperti ini. Jadi bentuk tampilan dari makecode seperti ini adalah blok-blok kode nanti di sini yang muncul di sini. Saya jelaskan areanya. Area yang ini, yang di blok dengan warna merah, di sini adalah area simulator. Jadi setelah kita menyusun blok di sini dan dijalankan, akan tampil di simulator hasilnya. Ini pada saat kita menyusun blok code. Yang kedua ini adalah area kode-kode yang tersedia nantinya. Jadi kita ambil di sini, kita susun di sini. Ini adalah area kerjanya. Simulator, blok code-nya, kemudian di sini area kerjanya. Nanti selesai di-download di sini, masuk ke PC atau laptop, kemudian kita kopikan ke microbit. Ya, ini setelah programnya dibuat, nanti proses download-nya seperti ini, ada petunjuknya. Jadi kita diperintahkan untuk mengkoneksikan laptop kita dengan microbit, kemudian file hexe yang masuk di PC kita kopikan ke perangkat keras microbitnya. Jadi downloadnya di sini, nanti masuk seperti kita mendownload file biasa menggunakan browser. Next.
Jadi materi saya ini tidak terlalu banyak, Ji, karena saya takut kalau terlalu banyak. Ya, ini prosesnya. Pada saat di-download bentuknya seperti ini. Ini salah satu project, jadi dia ekstensinya Hex ini. Kemudian kita copy seperti biasa. Jadi ini microbit yang sudah disambungkan. Jadi ada perangkat. Nantinya kalau sudah tersambung muncul drive-nya seperti ini. Drive microbit. Jadi kita copy, kita buat kodenya, kita download file Hex-nya, kita masukkan ke dalam microbit. Jadi as simple as that. Jadi semudah itu. Udah mata absen. Udah sama absen. Ya, ini salah contoh proyek dari microbit. Bapak Ibu pasti sudah kemudian selang-selangnya ini, motornya ini, kemudian bagaimana dia bergerak sekian derajat, ini bisa matematika. Kemudian pemrogramannya tadi bisa TIK. Jadi kita bisa lintas bidang, kolaborasi antar guru,